Salam anak-anak Tuhan, kita jumpa lagi pada hari ini ya renungan kita yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 ya. Terima kasih anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada yang tetap mengikuti renungan-renungan singkat yang kita ya sudah belajar bersama selama ini. Tuhan berkati semua. Ya, mari kita baca Alkitab kita di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Haleluya ya. Dikatakan di sini kalau ini akan konteks Israel sebagai satu peringatan kepada ya anak-anak Tuhan ya. Korintus ini ditulis oleh Paulus, dia menuliskan, diingatkan kembali. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh dalam pencobaan. Supaya jangan jatuh. Jangan lagi ia jatuh ke lubang yang sama, ya begitu ya. Jadi ya kesalahan yang sama ya. Renungan kita pada hari ini, kita diingatkan supaya ya jangan menyangka, dia katakan, ya kalau dalam terjemahan ya lain, orang yang menyangka dirinya berdiri teguh hendaklah berhati-hati, jangan sampai jatuh. Orang yang berpikir bahwa ia berdiri teguh harus waspada supaya ia tidak jatuh. Versi Bernius, siapa yang menyangka dirinya berdiri tegap, berhati-hatilah supaya jangan jatuh. Ya, mungkin semua kita ya tidak asing lagi, tidak ya menjadi hal yang baru lagi mendengar tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin yang kita kagumi, khusus juga mungkin pengajar-pengajar agama ya yang jatuh di dalam kesalahan atau jatuh dalam dosa. Mungkin hal ini tidak asing lagi bagi kita, dan apabila ini terjadi kita pun tidak terkejut lagi. Karena ini banyak kita dengar pemimpin-pemimpin ya jatuh dalam dosa banyak kala. Mungkin juga ya pastor-pastor, anak-anak Tuhan sudah aktif melayani, semualah. Tidak ya, mungkin bukan perkara baru lagi kita dengar mereka jatuh ya. Jatuh dalam dosa, dalam pencobaan, ya jatuh lagi ya dalam hal-hal yang mana mungkin ini terjadi kepada si anu, kepada seorang pastor, kepada seorang pendeta, kepada seorang pelayan gereja, kepada seorang tokoh masyarakat yang sangat baik ini. Kita mungkin tidak mungkin terjadi kepada dia ini. Mungkin kita bertanya begitu ya. Tapi hari ini, renungan kita pada hari ini dikatakan begini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, haruslah ya hati-hatilah, jaga-jagalah supaya jangan jatuh. Ya, kembali kita diingatkan pada hari ini, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Kembali kita diingatkan bahwa kita harus waspada. Itu sebab di dalam konteks ini Israel sebagai satu peringatan supaya diingatkan ya, konteks waktu itu orang Korintus diingatkan kembali, jangan bangga, jangan ego, jangan sombong dengan keadaanmu. Paulus menuliskan ini, firman ini disampaikan kepada orang-orang di Korintus supaya terus waspada. Ketidakwaspadaan kita ini akan melipat gandakan kelemahan kita. Dengar sekali lagi, ketidakwaspadaan kita ini melipat gandakan kelemahan kita. Oleh sebab itu, respon kita apabila kita mendengar teman kita mungkin jatuh, mungkin pemimpin-pemimpin jatuh, jangan kita berkata, apalah ini, apalah dia ini begini, dia begini, apalah dia sudah memimpin, dia sudah berkhotbah mungkin, apalagi, apalah dia ini. Mungkin kita bertanya, tidak boleh pakai mungkin kita bercakap. Dengar baik-baik, respon kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan, doakan orang itu dan
doakan kepada Tuhan, tolong lindungi, beri kekuatan kepada saya. Biarlah kewaspadaan saya terus kuat. Kewaspadaan saya berjaga-jaga dalam kehidupan saya ini. Tolong Tuhan mampukan saya. Itu respon kita. Doakan orang itu dan jangan berkata, baru kau tahu. Ambil kau. Jangan cakap begitu. Sebab mungkin kalau kita tidak waspada, kita juga akan boleh jatuh seperti itu. Kita mungkin tidak akan jatuh juga ke hal yang sama seperti yang dilakukan itu. Oleh itu, renungan kita pada hari ini diingatkan kembali. Mari kita berwaspada. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, jangan merasa, saya kuat. Jangan dikatakan begini, hati-hatilah. Dia suruh kita berjaga-jagalah. Mari kita terus berwaspada. Amin. Ya banyak kita dengar, berwaspadalah. Sentiasa kita diingatkan. Sebab kenapa semua kita ada potensi jatuh ke hal yang sama seperti mungkin yang kita dengar, jatuh dalam hal sesuatu dosa yang mungkin kenapa boleh terjadi begini. Dengar, tugas kita anak-anak Tuhan. Semua kita tidak terkecuali, mau apapun dia aktif melayani ke apakah semua itu. Renungan kita pada hari ini. Tugas kita pada hari ini. Mari kita lipat gandakan kewaspadaan kita. Jangan siapa yang menyangka dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Haleluya. Amsal 16 ayat 18. Kocongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Biarlah renungan ini terus membuat kita kuat, berwaspada dan terus berdoa. Minta kekuatan kepada Tuhan. Dengar, anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus yang terus memberi kekuatan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.